biaya untuk mengelola perguruan tinggi itu besar. Tidak kecil, ini Bu Rektor tahu persis, biayanya besar. Persoalannya mau dibebankan kepada siapa beban ini? Menurut saya negara harus memberikan lebih banyak dari yang sekarang diberikan, lebih besar. Dan menurut saya mampu. Hanya soal kita mau mengerjakan apa tidak. Saya beri contoh, Jakarta saja sebagai provinsi nih, mereka yang statusnya orang tuanya UMP plus minus 10%. Jadi gaji UMP 10%, mereka itu mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah DKI 9 juta rupiah per semester. Dan itu diberikan pada 14.000 mahasiswa dan kuliah di mana saja. Syaratnya apa? Diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau pemerintah kota saja itu bisa memberikan, saya yakin bila ada kemauan politik, maka kita akan bisa berikan alokasi yang cukup sehingga kampus-kampus bisa menjadi rumah belajar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang di tengah ini, bukan hanya yang di bawah dan di atas. Saya menyaksikan anak-anak yang bukan dari keluarga miskin. Kalau keluarga miskin ada programnya. Problem utamanya di kita itu adalah mereka yang sedikit di atas miskin. Mereka yang orang tuanya UMP plus minus UMP, itu mereka yang tidak bisa mendapatkan biaya. Kalau yang miskin sekalian banyak bantuannya, dan ada Dapodik, ada data bantuan sosial. Mereka yang sangat miskin dan miskin dapat. Problem kita tuh apa? Memikirkan yang miskin saja, yang di tengah-tengah nggak ada yang ngebantuin, dan yang di tengah-tengah inilah yang jadi masalah. Terbaru ini UKT yang naik atau uang kuliah tunggal. Ini luar biasa ya, berkaitan dengan pendidikan sekarang yang dinaikkan. Banyak protes ya, bahkan ini diangkat di rapat karena undang-undangnya sudah muncul, UKT dinaikkan. Dan dari sinilah Bapak Anies merespon, karena ini luar biasa teman-teman ya. Dari dulu Bapak Anies ini ingin mencerdaskan anak bangsanya dengan sebisa mungkin pendidikan digratiskan, bahkan bukan dinaikkan seperti yang sekarang ini. Sekarang ini banyak muncul kritikan, banyak muncul ya. Kalau mahasiswa pasti akan mengkritik dengan adanya UKT, kenaikan UKT ini teman-teman. Karena dia yang mengalaminya kenaikan ini. Jadi kalau UKT-nya naik, ya tunggakan mahasiswa tentu akan naik yang mau kuliah teman-teman. Halo negara Konoha. Sedang ribut-ribut tuh mahasiswa di kampus pada demo. Karena UKT-nya katanya pada naik. Ya cukup hanya orang kaya lah yang mampu kuliah. Kalau Kismin nggak perlu kuliah, nungguin bansos saja cukup. Itulah negara Konoha. Semakin hari pendidikan kita semakin suram. Konoha. Jadi rakyatnya cukup yang kaya saja, kayak zaman Belanda. Itu yang kaya, yang bangsawan saja yang pinter. Kalau yang orang-orang kismin, sorry ya, nggak boleh jadi pinter. Kasian deh nunggu bansos terus. UKT kampus naiknya nggak masuk akal. Gue sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya UKT kampus tuh naik, tapi naiknya yang masuk akal gitu loh. Yang memang disesuaikan dengan pengembangan, inflasi, dan yang lain-lain. Kenapa lebih banyak yang lain-lainnya? Ini kok bisa rentang 10 tahun naiknya bisa sampai 100%? Bahkan ada kampus yang naiknya lebih dari 100%. Sedangkan akumulasi inflasi 10 tahun ke belakang aja itu cuma ada di sekitaran 40-50%. Oke, kita hitung-hitungan dikit nih. Ini UKT jurusan hukum tahun 2013. Nih, lu lihat sendiri berapa yang paling tinggi? 6 juta. Duit 6 juta tahun 2013 ditambah dengan akumulasi inflasi, kira-kira jadi berapa sih di 2024? Nah, kurang lebih hasilnya segini nih. Sedangkan UKT paling tinggi tahun 2024 segini nih. Untuk jurusan yang sama. Kalau kita tolol-tololan pakai rumus inflasi, masa naiknya segini sih guys? 144%. Tapi sebenarnya emang nggak bisa perbandingannya kayak gitu, karena dari 5 golongan jadi 12 golongan. Tapi tetap mahal banget guys.
Lo denger gak katanya BUKT yang mahal itu bukan untuk mahasiswa yang udah masuk, tapi untuk para maba. Keren banget sih menurut gue. Emang maba tuh perlu di ospek, mahasiswa baru tuh perlu di ospek. Tapi kali ini bukan di ospek sama seniornya, sama negara tuh di ospek. Kayaknya juga di ospek bukan dia doang, masa keluarga-keluarganya di ospek. Aduh, selamat ya maba ya, selamat di ospek, UKT lu mahal. Ini disampaikan kepada kami oleh adik-adik mahasiswa bahwa contoh kasus ya, calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendikbud, UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Yang korbannya adalah adik-adik mahasiswa, bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi. Meskipun kemudian dicabut lagi, inilah yang harus kita sadari sama-sama. Kemudian mereka mengatakan bahwa ada 50 mahasiswa yang tidak bisa lanjut sebagai maba karena kasus ini. Jadi somewhere out there ada 50 mahasiswa yang tadinya mimpi untuk kuliah karena tidak paham. Ini saya nggak tahu nih mereka S berapa, ini bahasanya pakai bahasa apa gitu. Saya baca permennya saya aja paham gitu loh. Ya, ini kejadian seperti ini. Ini baru satu loh universitas. Tadi udah banyak dibaca sama teman-teman. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Ya, ini nasib orang. Ini nasib keluarga. Ya, saya belajar banyak menjadi politisi di Dapil selama 5 tahun. Ya, ternyata kita juga banyak berkomunikasi dengan warga masyarakat, terutama mereka yang kalau tadi Pak Fahmi mengklasifikasikan 3, saya lebih sering ketemu yang nomor 3 yang tidak mampu itu. Ya, ini betul-betul kalau mereka menyampaikan saya, Mas Menteri, mereka selalu mengatakan saya mau kuliah untuk meningkatkan harkat dan martabat orang tua saya dan keluarga saya. Setiap kali saya menginterview anak-anak IPK itu mau nangis saya. Ya, itu betul-betul bukan untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga orang tua mereka. Dan semoga saja negara ini punya jalan keluar, pemimpinnya nanti punya jalan keluar, sehingga tidak merugikan mahasiswa yang akan menempuh pendidikan ya. Karena sekarang ini lulusan dari S1 banyak pengangguran, maka selain dibebani, jika UKT ini naik, selain dibebani oleh biaya kuliah, setelah kuliah pun tidak ada jaminan untuk mereka bekerja. Gimana menurut kalian? Semoga ini bisa memberikan pandangan buat teman-teman, sehingga nanti bisa bijak terhadap apa yang sudah dikeluarkan, peraturan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.